Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fadila dari kelas 10 akal 1 akan menjelaskan bab ketenaga kerjaan. Pertama ada peta konsep ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan dibagi menjadi ada angkatan kerja, tenaga kerja, kesepakatan kerja, peningkatan kualitas kerja, dan sistem pengupahan. Ada juga pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi terdiri dari teori historis, teori klasik, dan teori neoklasik. Ada pula pengangguran. Terdiri dari sebab pengangguran, jenis pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Istilah dalam dunia ketenaga kerjaan. 1. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, golongan bekerja adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh pemerintahan kerja. Golongan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang bekerja penuh dan yang bekerja tidak penuh. Ada pula yang bagian 2, golongan pengangguran. Adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka pertimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. TPAK sama dengan angkatan kerja per jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali 100%. Jadi itulah cara untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Istilah yang kedua ialah bukan angkatan kerja. Mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja, misalnya anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarelawan. Istilah yang ketiga, tenaga kerja. Seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Istilah selanjutnya atau istilah yang keempat adalah kesempatan kerja. Peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersediaan lapangan kerja sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Istilah yang kelima, penduduk bukan usia kerja. Mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi yaitu usia 25 tahun seperti anak-anak atau usia wajib belajar, dan itu usia 65 tahun seperti pensiun atau usia lanjut. Dalam ketenaga kerjaan ada angka ketergantungan. Jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan penduduk, makin berat beban penduduknya. Dirumuskan sebagai DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif per jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. Istilah berikutnya yang keenam, pengangguran. Penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut difference ratio. Tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus TP sama dengan sedang mencari kerja per angkatan kerja dikali 100%. Bagian selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Ada 3 bagian, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran tidak kentara. Apa itu pengangguran terbuka? Adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tidak kentara, yaitu angkatan kerja yang bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. Angkatan yang ketiga, setengah menganggur, adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Ada pula jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran siklis. 2. Pengangguran friksional. 3. Pengangguran teknologi. 4. Pengangguran musiman. 5. Pengangguran struktural. 6. Pengangguran sukarelawan. Terdapat 6 jenis-jenis pengangguran.
Penjelasan jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran siklis. Pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjuktur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia, misalnya resesi ekonomi atau depresi. Bagian kedua, pengangguran friksional. Pengangguran sementara adalah pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu, misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja, mengantuk, kenaikan penuh. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran sebagai alat perubahan musim atau kegagalan musim, misalnya pada musim pencekik banyak petani yang tidak berhasil panen atau tidak bisa mengelola tanahnya. Bagian kelima, pengangguran struktural. Pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Bagian terakhir yang keenam, pengangguran sukarela. Pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian dalam adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja. Adapun sebab-sebab pengangguran, kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerja atau pencari kerja, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja atau pencari kerja, perusahaan yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Ada dampak pengangguran terhadap ekonomi. 1. Menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua, pendapatan pajak pemerintahan rendah. Ketiga, melemahnya pertumbuhan ekonomi. Keempat, menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. Kelima, menurunnya atau hilangnya keterampilan karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. 1. Mengidentifikasikan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. Kedua, mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan kreatif. Ketiga, meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan meratakan tenaga kerja. Keempat, industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. Kelima, meningkatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghebat pertambahan penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja. Keenam, mengadakan proyek SP3 untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pertumbuhan di pedesaan. SP3 singkatan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Yang ketujuh, mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. 8. Penyediaan dana kredit secara lebih meluasa dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. Kesembilan, tingkat cross devisa yang realistis dan memberikan insentif bagi peningkat ekspor. 10. Pengeluaran pemerintahan ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja produktif. Bagian akhir terdapat sistem pengupahan. 1. Upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua, upah menurut prestasi adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. Ketiga, upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Keempat, upah indeks adalah upah berdasarkan pada perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kelima, upah premi adalah upah selain yang diberi setiap bulan oleh karyawan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir bulan. Yang terakhir, upah CO partnership adalah di samping menerima upah pekerjaan juga diberi. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.